saat lapar dia hanya akan makan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Maaf banget ini karena ada back sound, ada suara. Ini hari Minggu, ini adalah hari libur ya kan, dimana depan rumah gue itu bener-bener udah kayak pasar. Tapi pasar bocah-bocah sama emak-emak, tau gak sih lo? Jadi yang sebenarnya sih suara-suara musik kenceng kayak gini tuh tiap hari. Cuma ya udahlah ya, maklumin aja guys, soalnya gue tinggal di gang, terus di perkampungan juga. Jadi ya udah, suasana hari Minggu ya begini. Dan gue mau gak mau harus take videonya sekarang karena gue nggak bisa lagi take video kapan, gue nggak tahu. Ya udahlah, maafin aja ya kalau ada suara berisik-berisik dari luar itu. Ya udah, maafin, maklumin, tolong. Kalau hidup kamu lagi nggak baik-baik aja dan nggak bahagia, tapi kamu punya keluarga yang lengkap dan juga harmonis, itu udah bersyukur banget nggak sih, gengs? Kalau kamu tahu kisah gadis ini, kamu pasti akan jauh lebih bersyukur karena ini anak nggak diurus sama orang tua kandungnya dan dia dititipin sama teman ibunya. Tapi itu bukan akhir, justru awal mula dari kehidupan bak neraka. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke kisahnya. Bernama Catherine Bierce atau biasa dikenal Kathy Bierce yang lahir di New York pada tanggal 30 Desember 1982. Di masa kecilnya, Kathy ini tinggal di Long Island bersama ibu kandungnya bernama Marilyn dan juga kakak tirinya bernama John Bierce. Jadi karena sering diabaikan, Kathy sama John ini jadi nggak diurus nih sama si Marilyn. Karena nggak diurus itulah Marilyn menitipkan Kathy kepada ibu baptisnya sekaligus temannya Marilyn, yaitu Linda Ingleary, dan suaminya yaitu Salvatore Ingleary. Setelah dititipkan, kehidupan Kathy ini tentu aja nggak baik-baik aja, bahkan jauh lebih buruk. Dan sejak saat itu sikap asli Linda juga terkuak ya. Linda memperlakukan Kathy dengan amat buruk. Linda biasa memperlakukan Kathy layaknya pembantu dan menyuruh Kathy melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dan nggak sampai di situ, Kathy ini sering mengalami kekerasan oleh Linda. Ia sering dipukul. Linda juga melarang Kathy keluar rumah atau pergi ke sekolah. Dan dalam momen ini, Kathy terbiasa menonton tetangganya bermain dari balkon dan jendela rumahnya Linda. Dan pada saat itu, Kathy sering berpikir bahwa dia sangat ingin bermain seperti mereka. Dan lebih gilanya lagi, suaminya Linda sering melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Kathy. Iya, Salvatore. Salvatore selalu memperlakukan Kathy seperti budak. Kathy ini bocah 9 tahun, harus merasakan hidup seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, Kathy nggak punya pilihan lain selain tinggal bersama mereka, sebab orang tua kandungnya ini telah pergi meninggalkannya. Sementara itu ada seorang tetangga, yaitu seorang laki-laki bernama John Esposito. Ia sering berkunjung ke rumahnya Linda, bahkan beberapa kali John ini datang membawa hadiah atau coklat untuk Kathy. Sebenarnya saat Kathy bertemu dengan si John ini, Kathy menemukan kenyamanan dalam dirinya John. Hingga suatu hari, Kathy memberitahu John tentang semua yang telah terjadi pada dirinya. Namun John ini nggak memahami apa yang dimaksud oleh si Kathy ya. Singkat cerita, pada tanggal 28 Desember 1992, entah apa alasannya, Linda mengusir Kathy dari rumahnya. Kathy yang diusir pun pergi keluar. Lalu Kathy tidak mengenal siapapun ya, kecuali John. Dan dia mulai berpikir nih, dia harus ke rumahnya John untuk menemui John. Dan setibanya Kathy di rumahnya John, dia mulai menangis di depannya. Kemudian John mencoba menghiburnya dan mengalihkan perhatiannya dari apa yang telah terjadi. Dia bertanya nih kepada Kathy apa yang ingin dia lakukan pada hari ulang tahunnya yang akan datang 2 hari lagi. Oh, tentu aja bocah 9 tahun ya, menjadi bersemangat dan mengatakan kepadanya bahwa dia suka mengunjungi pameran Spaceplex. John kemudian membawanya ke Spaceplex, di mana Kathy menikmati kebebasannya dan juga bersenang-senang. Dan saat hari mulai gelap, John membawa Kathy ke rumahnya, dan dari situlah kejadian traumatis Kathy dimulai. Suatu hari, Linda mendapat telepon dari Kathy dan dia memberitahu Linda bahwa ia diculik. Linda menjadi sangat terkejut dan dia berlari ke suaminya yaitu Salvatore dan memberitahunya tentang hal itu. Mereka berdua kemudian pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan penculikan.
Polisi mulai menyelidiki dan mengetahui bahwa Kathy terakhir terlihat di Spaceplex. Lalu, polisi kemudian mencari di setiap sudut pameran tetapi tidak menemukan apapun. Dan ketika polisi bertanya di lingkungan rumahnya Linda, para tetangga ini mengatakan tidak pernah berinteraksi dengan Kathy yang tinggal di rumahnya Linda. Kok bisa? Ya jelas aja ya kan, orang Kathy nggak pernah diperbolehkan keluar rumah. Dia aja sering ngintip tetangga-tetangganya main gitu ya kan di luar rumah. Polisi juga mengetahui bahwa Kathy tidak pernah berbicara dengan para tetangga disebabkan karena si Linda sendiri nih. Linda nggak pernah membiarkan Kathy tahu lingkungan sekitar. Dan para tetangga memberitahu polisi bahwa hanya 3 orang di seluruh lingkungan yang mengetahui tentang Kathy. Disebut ini, mereka adalah Linda, Salvatore, dan juga John. Akhirnya mereka berfokus kepada 3 orang ini. Polisi mulai mengerucut dan bertanya kepada mereka bertiga, tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Polisi juga menggeledah rumahnya Linda dan juga Salvatore, namun tidak menemukan petunjuk apapun, dan akhirnya polisi menggeledah rumahnya John. Pada awal polisi menggeledah rumah John, polisi tidak menemukan apapun. Dan di saat bersamaan, hilangnya Kathy menjadi berita besar, bahkan hingga ke publik melalui media. Namun, polisi mendapat informasi tentang bagaimana perilaku John yang tidak biasa. Dan dari sanalah polisi mengawasi John untuk sementara waktu. Polisi juga mengetahui bahwa saat Kathy diculik, Linda dan Salvatore sedang berada di rumah mereka, sehingga mereka tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dan akhirnya polisi semakin curiga terhadap John. Dia adalah orang terakhir yang dilihat Kathy sebelum dia hilang. Tetapi polisi tidak memiliki petunjuk yang tepat tentang si John ini. Kasus ini mulai menjadi lebih besar ketika polisi mengetahui bahwa John pernah mencoba menculik seorang anak berusia 7 tahun dari pusat perbelanjaan 6 tahun sebelumnya. Dan polisi berusaha mencari banyak bukti dan petunjuk. Tetapi mereka tetap nggak dapat menemukan jawaban atas petunjuk apapun yang akan membawa mereka menemukan Kathy. Bahkan setelah beberapa saat, mereka ini mulai berpikir ya bahwa Kathy mungkin sudah meninggal. Setelah 17 hari, John pergi ke pengacaranya dan memberitahunya bahwa Kathy bersamanya. Pengacara membawa John ke kantor polisi dan memberitahu mereka bahwa John ini telah menculik Kathy dan dia dikunci di dalam ruang bawah tanah. Dia mungkin telah meninggal, kata si John ya kan. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut bergegas menggeledah rumah John dan menemukan ruang bawah tanah kecil di dalam rumah John yang ditindih batu besar seberat 150 kilo. Ketika memasuki ruang tersebut, lebarnya ini hanya 2 kaki dari atas dan dalamnya hanya 17 kaki. Ruang bawah tanah ini sedikit lebih lebar dan di sanalah Kathy ditemukan. Kathy terlihat sangat lemah dan Kathy kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit memberitahu petugas bahwa Kathy menjadi korban kelaparan karena tidak makan apa-apa. Sementara itu, polisi bertanya-tanya bagaimana ya gadis kecil bisa bertahan hidup tanpa makanan dan juga air begitu lama. Dan hal yang menakjubkan adalah ruang bawah tanah ini dibuat sangat kedap suara, agar kebisingan di dalam tidak keluar dan kebisingan di luar ini tidak masuk ke dalam. Saat disekap, Kathy sangat menderita di dalam ruang bawah tanah tanpa makanan dan juga air, tapi dia tidak putus asa dan terus memuaskan dahaganya dengan meremas tanah ruang bawah tanah setetes demi setetes. Saat lapar, dia hanya akan makan tanah. Sebenarnya saat penggeledahan pertama, si John ini sudah khawatir bahwa kebenaran ini akan terungkap. Jadi John ini pergi ke ruang bawah tanah dan meminta Kathy untuk bertindak seolah-olah dia sudah mati sehingga dia dapat mengambil fotonya dan mengedarkannya. Tapi Kathy membantah dan gak mau melakukan itu. Kathy memiliki perasaan yang kuat bahwa polisi akan menemukannya, entah bagaimana caranya. Pada hari kelima, Kathy menjadi sangat lemah setelah tidak makan sama sekali. Untuk melarikan diri dari sana, Kathy ini punya rencana. Ia memutuskan bahwa ia akan mencoba mencuci pikiran John dan memutuskan untuk berpura-pura bahagia di dalam. Dia juga menyarankan John untuk menikahinya nanti saat ia berusia 18 tahun dan hidup bersama bahagia. Kathy juga mengatakan kepada John, jika dia tertangkap, dia akan mendapat masalah. Dan dari sana, John sudah mulai baik nih, bahkan sering menawari Kathy makanan. Tapi karena takut makanan tersebut ada racunnya ya, Kathy menolak makanan dari John. Makanya dia memilih untuk tidak makan sama sekali, gengs.
Kathy mengira bahwa John ini mungkin akan mencoba membunuhnya. Jadi dia selalu berpikir kalau John ini bener-bener ini bagus banget ya. Dia waspada banget. Dia nggak serta-merta setelah itu percaya gitu aja, enggak. Tapi dia masih tetap waspada sama dirinya sendiri. Yang mengejutkannya adalah selama 16 hari berturut-turut, John turun ke dalam terowongan dan selalu melakukan pelecehan seksual terhadap Kathy Beers. Dan selama momen-momen ini, ia mengizinkan Beers juga nih masuk ke bagian bunker yang sedikit lebih besar, tetapi mengembalikan Kathy lagi nih ke sel ukuran peti mati sebelum pergi. Selama 17 hari penyekapannya, John memberi Kathy itu selimut, mainan, makanan ringan, dan juga soda selama kunjungannya John yang sering ke petinya Kathy. Dan selain itu juga ada televisi, dan televisi ini menjadi penyelamat Kathy selama penyekapan. Bahkan ia melihat berita hilang atas dirinya sendiri di televisi. Dan dari sanalah Kathy ini memiliki harapan. Kathy juga menyembunyikan kunci gembok dan rantainya dan berhasil mengakses bagian bunker yang lebih besar saat John itu nggak ada. Jadi Kathy juga nggak tidur nih. Dia berusaha tetap terjaga karena takut nih John akan menyiksanya saat dia tidur. Dia juga takut kalau misalkan dia tidur, nanti John itu datang ngambil fotonya dan mengatakan kepada orang-orang kalau dia sudah mati gitu. Kalau misalkan dia udah mati, nggak ada lagi dong orang yang akan nyari dia. Gitulah pokoknya pikiran dia, makanya dia nggak tidur, gengs. John Esposito akhirnya ditangkap pada 16 Juni 1994. John dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Dan pada 4 September 2013, John Esposito ditemukan tewas di sel penjaranya karena sebab alamiah. Saat ini, Kathy Beers tinggal di sebuah pedesaan Pennsylvania bersama suami dan 2 anaknya.